Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Saya Devi Minanda Rosalia, Saya Indah Herun Anissa, dan saya Aprilia Melani. Kami akan menjelaskan materi tentang eksponen dan logaritma. selamat menonton. Oke, di sini kita nanti akan membahas tentang eksponen dan logaritma. Dan di dalam eksponen kita akan membahas tentang yang pertama pengertian eksponen, dan yang kedua sifat-sifat eksponen, dan yang ketiga persamaan fungsi eksponen dan penerapannya. Sedangkan di logaritma kita nanti akan membahas tentang yang pertama pengertian logaritma dan yang kedua sifat-sifat logaritma. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian eksponen. Eksponen adalah bentuk perkalian dari suatu bilangan yang diulang-ulang. Dari pengertian itu kita bisa melihat bentuknya, yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N. A pangkat N, A-nya itu adalah bilangan real dan bilangan asli. Dan A itu bilangan pokok atau basis. N-nya besarnya pangkat. Itulah bentuk dasar dari bilangan ini, di mana bilangan pokok akan dikalikan bilangan itu sendiri secara berulang-ulang. Maka didapatkan bentuk A pangkat N. Dan yang kedua kita akan membahas tentang sifat-sifat eksponen. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Buktinya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A sebanyak M dan A dikali A sebanyak N. Jadi A pangkat M ditambah N. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Buktinya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A-nya dikali sebanyak M dan dibagi A sebanyak N. Jadi sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contohnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 2, yaitu sama dengan 3 pangkat 4. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Buktinya A dikalikan sebanyak M, kemudian dikalikan lagi sebanyak N. Jadi A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 4 sama dengan 3 pangkat 6. Kemudian sifat yang keempat, A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Buktinya AB pangkat M sama dengan AB dikali sebanyak M. Jadi A kali M, A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M B pangkat M. Contohnya 2 dikali 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 9 yaitu 36.
Kemudian sifat yang kelima, A per B dipangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya 6 per 2 dipangkatkan 2 sama dengan 6 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 36 per 4, yaitu 9. Sifat yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1, yaitu dari suku selanjutnya diperoleh dengan membagi suku sebelumnya dengan 10. Jadi misal kita mempunyai baris 1000, 100, 10, 1, 1 per 10, 1 per 100, 1 per 10, dan lain-lain. Nah, itu kita bisa, dari situ kan kita peroleh 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, 10 pangkat 0, 10 pangkat negatif 1, 10 pangkat negatif 2, 10 pangkat negatif 3. Jadi 10 pangkat 0 tadi hasilnya 1. Sifat yang ketujuh, A pangkat negatif N sama dengan 1 dibagi A pangkat M. Contohnya 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1 dibagi 4 pangkat 2. Dan sifat yang ke-8, A pangkat M di akar pangkat N sama dengan A pangkat M dibagi N. Contohnya B pangkat 3 di akar pangkat 4 sama dengan B pangkat 3 per 4. Dan yang terakhir, sifat ke-9, akar A ditambah akar B sama dengan akar A ditambah B ditambah 2 akar A kali B. Buktinya, akar A ditambah akar B dikali A dikali akar A ditambah akar B sama dengan akar A dikali akar B ditambah 2 dikali akar A dikali akar B ditambah akar B dikali akar B sama dengan A ditambah 2 akar A kali akar B ditambah B. Jadi hasilnya akar A ditambah B ditambah 2 akar A kali akar B. Contohnya akar 7 ditambah 4 akar 3 sama dengan akar 4 ditambah 3 ditambah 2 akar 4 dikali akar 3 sama dengan akar 4 ditambah akar 3 sama dengan 2 ditambah akar 3. Selanjutnya yaitu persamaan fungsi eksponen dan penerapannya. Persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponennya mengandung peubah X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung peubah X. Dalam pasal-pasal berikut ini dibahas beberapa macam bentuk persamaan eksponen disertai cara menentukan penyelesaiannya. Bentuk yang pertama yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat b. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat b, A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan b. Contoh soalnya yaitu 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 625.
Penyelesaiannya 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 625. 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 5 pangkat 3. Karena a nya lebih dari 0 dan a nya tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan p, yaitu 2x min 1 sama dengan 3. 2x sama dengan 4, x nya sama dengan 2. Bentuk yang kedua yaitu a pangkat fx sama dengan 1. Jika a pangkat fx sama dengan 1, a nya lebih dari 0 dan a nya tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Contoh soalnya 3 pangkat 5x min 10 sama dengan 1. Penyelesaiannya yaitu 3 pangkat 5x min 10 sama dengan 1. 3 pangkat 5x min 10 sama dengan 3 pangkat 0. Kemudian 5x min 10 sama dengan 0. 5x sama dengan 10, x nya sama dengan 2. Selanjutnya yaitu bentuk yang ketiga, bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Jika a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Contoh soalnya yaitu 9 pangkat x kuadrat plus x sama dengan 27 pangkat x kuadrat min 1. Kita samakan terlebih dahulu dan 9-nya diubah menjadi 3 pangkat 2 x kuadrat plus x sama dengan 3 pangkat 3x kuadrat min 1 menjadi 2x kuadrat plus x sama dengan 3x pangkat 2 min 1. 2x pangkat 2 ditambah 2x sama dengan 3x pangkat 2 min 3. X pangkat 2 min 2x min 3 sama dengan 0. Bentuk yang keempat yaitu bentuk a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Jika a pangkat fx sama dengan b pangkat fx, a nya lebih dari 0 dan a nya tidak sama dengan 1 dan a tidak sama dengan b, maka fx sama dengan 0. Contoh soalnya yaitu 6 pangkat x min 3 sama dengan 9x min 3 menjadi x min 3 sama dengan 0, x nya sama dengan 3. Yang kelima yaitu bentuk a dikali a pangkat fx dikuadratkan ditambah b kali a pangkat fx ditambah c sama dengan 0. Dengan memisalkan a pangkat fx sama dengan b, maka bentuk persamaan di atas dapat diubah menjadi persamaan kuadrat a kali b pangkat 2 ditambah b kali b ditambah c sama dengan 0. Contoh soalnya yaitu 2 pangkat 2x min 2 pangkat x plus 3 ditambah 16 sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu 2 pangkat 2x min 2 pangkat x plus 3 plus 16 sama dengan 0. 2 pangkat 2x min 2x plus 2 pangkat 3 plus 16 sama dengan 0. Ini menggunakan sifat eksponen yang pertama, yaitu a pangkat m dikali a pangkat m sama dengan a pangkat m plus n. Selanjutnya dengan memisalkan 2x sama dengan p, maka persamaan menjadi p kuadrat min 8p plus 16 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan menjadi p min 4 sama dengan 0. P nya ketemu 4. Tadi kita memisalkan 2x sama dengan p, kemudian tadi p nya udah ketemu sama dengan 4, jadi 2 pangkat x sama dengan 4. Kemudian kita samakan menjadi 2 pangkat 2, jadi 2x sama dengan 2 pangkat 2, x nya ketemu 2. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai logaritma. Yang pertama, pengertian logaritma. Logaritma adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan jika diketahui suatu perpangkatan a pangkat c sama dengan b,
maka bentuk tersebut dapat dituliskan dalam bentuk logaritma menjadi B sama dengan C atau A log B sama dengan C, dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Dengan keterangan A sama dengan basis logaritma, B bilangan yang dicari nilai logaritmanya, dan C besar pangkat atau nilai logaritma. Sebagai contoh, misalkan diberikan 2 log 8 sama dengan C, maka C sama dengan 3 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa logaritma merupakan suatu operasi kebalikan dari perpangkatan, yaitu mencari nilai yang menjadi pangkat dari suatu bilangan. Nah, contohnya di sini saya mempunyai bentuk perpangkatan dan bentuk logaritma. Jika bentuk perpangkatannya 3 pangkat 4 sama dengan 81, maka bentuk logaritmanya 3 log 81 sama dengan 4. Yang kedua, bentuk perpangkatan 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/8, maka bentuk logaritmanya 3 log 1/81 sama dengan negatif 4. Yang ketiga, bentuk perpangkatan 4 pangkat 3/2 sama dengan 8, maka bentuk logaritmanya 4 log 8 sama dengan 3/2. Selanjutnya, sifat-sifat dari logaritma. Sifat yang pertama, A log 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita mempunyai numerisnya 1 dan basisnya A. Nah, A dipangkatkan dengan berapa, nanti hasilnya 1. Nah, saya mempunyai contoh, misalkan 13 log 1. Nah, kita tadi kan sudah belajar sifat eksponen. Nah, jika A pangkat 0 itu tadi kan sama dengan 1, maka di sini 13 log 1 itu 13 dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1, jadi 13 log 1 sama dengan 0. Untuk sifat yang kedua, A log A sama dengan 1. Contohnya 13 log 13 sama dengan 1. Nah, 13 dipangkatkan dengan berapa yang hasilnya 13? Nah, 13 kita pangkatkan dengan 1, jadi 13 pangkat 1 sama dengan 13. Jadi 13 log 13 itu sama dengan 1. Sifat yang ketiga, A log P dikali I sama dengan A log P ditambah A log I. Contohnya 5 log 10. Nah, 10 ini kita jabarkan dulu. Jadi 5 log 10 sama dengan 5 log 5 dikali 2 sama dengan 5 log 5 ditambah 5 log 2. 5 log 5 itu sama dengan 1 dan 5 log 2 nya tetap, jadi 1 ditambah 5 log 2. Jadi 5 log 10 sama dengan 1 ditambah 5 log 2. Sifat yang keempat, A log P per I sama dengan A log P dikurangi A log I. Nah, contohnya 5 log 100 dikurangi 5 log 4 sama dengan 5 log 100 per 4 sama dengan 5 log 25 sama dengan 2. Sifat yang kelima, A log B sama dengan 1 per B log A. Contohnya 32 log 2 sama dengan 1 per 2 log 32 sama dengan 1 per 5. Sifat yang keenam, A log B sama dengan A log B per A log A. Contohnya
Jika 2 log 5 sama dengan X, maka 20 log 16 sama dengan 20 log 16 sama dengan A log 16 per A log 20 sama dengan A log 16 per A log 5 dikali 4 sama dengan 2 log 16 per 2 log 5 ditambah 2 log 4 sama dengan 4 per X ditambah 2. Sifat yang ketujuh, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Contohnya 2 log 5 dikali 5 log 8 sama dengan 2 log 8 sama dengan 3. Sifat yang ke-8, A log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B sama dengan A log B pangkat M per N. Contohnya 25 log 125 sama dengan 5 pangkat 2 log 5 pangkat 3 sama dengan 3 per 2 dikali 5 log 5 sama dengan 3 per 2. Sifat yang terakhir yaitu sifat yang ke-9, A pangkat A log B sama dengan B. Contohnya 2 pangkat 4 log 25 sama dengan, kita ubah menjadi 2 pangkat 2 log 25 sama dengan 2 pangkat 2 log 25 pangkat setengah sama dengan 2 pangkat 2 log 5. Jadi hasil akhirnya sama dengan 5.